menghafalkan ayat hafalan Amsal 10 ayat 22. Berkat Tuhanlah yang menjadikan kaya, susah payah tidak akan menambahinya. Berkat Tuhanlah yang menjadikan kaya, susah payah tidak akan menambahinya. Oke semuanya, ini ayat hafalan hari ini. terima kasih. Selamat hari Minggu. Tuhan Yesus memberkati. God bless you. Dadah. Shalom adik-adik. Shalom. Apa kabar? Luar biasa. Yes, yes, yes. Oke, kembali lagi bersama dengan kakak-kakak sekolah minggu. Kita akan memulai ibadah kita, namun terlebih dahulu kita mau berdoa. Semuanya lipat tangan, tutup mata, kita bersatu dalam doa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih pada hari ini kami berkumpul untuk memuji muliakan nama Tuhan. Terima kasih atas kesehatan yang Kau berikan, bahkan kekuatan hingga pada saat ini. Tuhan, kami akan mulai ibadah kami, biarlah Tuhan yang memberkati dari awal pertengahan hingga akhirnya. Biarlah nama Tuhan saja ditinggikan, dipermuliakan dalam ibadah kami. Terima kasih Tuhan, terpujilah nama-Mu yang kudus. Haleluya. Amin. Baik adik-adik, kita akan menaikkan lagu pujian. Semuanya bangkit berdiri. Kita akan menaikkan lagu pujian Hari Ini Kurasa Bahagia. Berkumpul bersama saudara seiman. Tuhan Yesus telah satukan kita tanpa memandang di antara kita. Bergandengan tangan dalam kasih, dalam satu hati, berjalan dalam terang kasih Tuhan. Kau sahabatku, kau saudaraku, tiada yang dapat memisahkan kita. Oh, kau sahabatku, kau saudaraku, tiada yang dapat memisahkan kita. Tiada yang dapat memisahkan kita. Sekali lagi, tiada yang dapat memisahkan kita. Kita masih memuji nama Tuhan. Kita angkat lagu pujian Ding Dong. Ding dong, ding dong, ding dong, ding dong, jambu berbunyi. Ding dong, ding dong, ding dong, ding dong, sekolah minggu telah dimulai. Aku siap bertemu Tuhan Yesus. Jangan malas, jangan berisik, untuk dengar firman-Nya. Kita masih menaikkan pujian ini kembali. Ding dong, ding dong, ding dong, ding dong, jambu berbunyi. Ding dong, ding dong, ding dong, ding dong, sekolah minggu telah dimulai. Aku siap, aku
menyembah Tuhan, kita angkat lagu pujian Ku Mau Cinta Yesus. Mau cinta Yesus selamanya. Ku mau cinta Yesus selamanya. Meskipun badai silih berganti dalam hidupku, ku tetap cinta Yesus selamanya. Ku mau cinta Yesus. Ku mau cinta Yesus selamanya. Ku mau cinta Yesus selamanya. Meskipun badai silih berganti dalam hidupku, ku tetap cinta Yesus selamanya. Katakan ya Allah, Bapa, ini aku anakmu, layakkanlah seluruh hidupku. Ya Allah, Bapa, ini aku anakmu, pakailah sesuai dengan rencanamu. Sungguh-sungguh kita mengangkat pujian ini kembali. Katakan ku mau cinta Yesus. Ku mau cinta Yesus selamanya. Ku mau cinta Yesus selamanya. Meskipun badai silih berganti dalam hidupku, ku tetap cinta Yesus selamanya. Ya Allah, Bapa, ini aku anakmu, layakkanlah seluruh hidupku. Ya Allah, Bapa, ini aku anakmu, pakailah sesuai dengan rencanamu. Mari kita menyembah Tuhan, mari kita meninggikan namanya yang kudus. Tuhan Yesus yang baik, kami memuji muliakan Engkau Allah kami yang kudus, Allah kami yang dahsyat, tiada lain selain Engkau ya Tuhan. Kami memuji Engkau ya Tuhan, kami meninggikan Engkau Allah kami yang mulia, Allah kami yang agung, Engkau yang dahsyat, Engkau yang luar biasa ya Tuhan. Terpuji dan muliakanlah Engkau yang luar selama. Haleluya. Haleluya. Katakan ya Allah. Ya Allah, Bapa, ini aku anakmu, layakkanlah seluruh hidupku. Ya Allah, Bapa, ini aku anakmu, pakailah sesuai dengan rencanamu. Pakailah sesuai dengan rencanamu. Sekali lagi Pakailah sesuai dengan rencanamu. Kita bersatu di dalam doa. Terima kasih Tuhan, sampai kesempatan ini Tuhan masih menyertai kami dan kami masih bisa sekolah minggu walaupun secara online ya Tuhan.
Tapi kami bersyukur kepada Tuhan. Tuhan masih memberikan kami kesempatan untuk mendengarkan, bahkan kami diberi kesempatan untuk mempelajari sebagian dari firman-Mu. Karena itu Bapa, biarlah kami boleh mengerti akan kebenaran firman Tuhan yang akan diajarkan kepada kami. Terima kasih Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Salam adik-adik, kita hari ini bercerita tentang Yunus melarikan diri. Bahan ceritanya diambil dari Yunus 1 dan Yunus 2. Yunus adalah seorang nabi yang ada di Israel, dan suatu waktu Tuhan memanggil Yunus dengan berkata, "Yunus, segeralah pergi ke Niniwe." Nah, Niniwe ini adalah kota yang sangat jahat di mata Tuhan dan sangat kejam, sehingga Niniwe memang adalah kota yang sangat pantas untuk mendapatkan hukuman Tuhan. Nah, tetapi Tuhan itu adalah pengasih dan penyayang, sehingga Tuhan itu memberikan kesempatan kepada Niniwe, yaitu lewat Yunus, memberitakan kepada orang Niniwe supaya segera bertobat, karena Tuhan akan memberikan malapetaka. Lalu mendengarkan ucapan Tuhan itu, Yunus merasa terkejut dan merasa dia tidak akan mau berangkat ke Niniwe, karena memang Niniwe adalah kota yang sangat pantas untuk mendapatkan malapetaka yang didatangkan oleh Tuhan. Nah, suatu waktu kembalilah Yunus ke rumah. Di rumah Yunus merasa gelisah sekali, dan dia mempunyai rencana kalau dia tidak akan berangkat ke Niniwe dan akan pergi jauh ke kota yang jauh, supaya Niniwe tidak akan mendapatkan kasih sayang Tuhan. Lalu pergilah Yunus ke suatu pelabuhan, dan di situ dia melihat suatu kapal yang akan segera berangkat ke Tarsis. Lalu Yunus membayar ongkosnya dan pergilah berangkat ke Tarsis. Nah, dari cerita ini, di tengah perjalanan terjadilah badai yang seizin oleh Tuhan, di mana angin topan melanda kapal yang ditumpangi oleh Yunus, dan semua awak kapal dan kapten kapal berusaha supaya mereka tidak tenggelam, dan bahkan awak kapal dan kapten pun membuang semua barang-barang yang ada di kapal itu supaya mereka tidak akan tenggelam. Nah, sementara Yunus sudah pergi ke bawah, ke bagian bawah kapal, dan di tempat yang gelap. Dan mungkin di situ Yunus merasa kalau Tuhan itu tidak melihat di mana keberadaan Yunus, tetapi Tuhan adalah Tuhan yang Maha Tahu dan mengetahui sampai dimanapun keberadaan Yunus. Lalu kapten kapal dan awak kapal pun mencari-cari Yunus. Kalau tadinya ada orang yang naik dari kota Israel menuju ke Tarsis, setelah mereka bertemu dengan Yunus, kapten kapal dan awak kapal berkata kepada Yunus, "Hai kamu orang Ibrani, apa yang sudah kamu lakukan? Sehingga kapal kita ini sudah sampai hampir tenggelam, tetapi kamu masih bisa tidur nyenyak." Tapi Yunus berkata, "Ini mungkin terjadi semua karena saya telah melarikan diri dari perintah Tuhan." Lalu awak kapal dan kapten kapal itu pun membuang undi, dan akhirnya undian itu jatuh kepada Yunus, dan Yunus berkata, "Udahlah, kalian lemparkanlah saya ke laut." Nah, awak kapal dan kapten itu pun membuang Yunus ke laut, dan dengan selesainya itu Yunus dilemparkan ke laut, maka berhentilah angin topan itu. Nah, di situ pengharapan Yunus sangatlah merasa kalau itu adalah merupakan akhir daripada kehidupan dia.
tapi Tuhan masih mengasihi dia, sehingga Tuhan mengirimkan seekor ikan, dan ikan yang besar ini memangsa Yunus, dan Yunus tinggal selama 3 hari 3 malam di dalam perut ikan ini. Di dalam perut ikan ini Yunus menyesali segala perbuatannya, bahwa dia memang tadinya berencana untuk tidak berangkat ke Niniwe karena memang melihat semua kejahatan yang dialami oleh Niniwe. Jadi, tapi di situ Yunus benar-benar bersyukur dan berdoa kepada Tuhan, dan yang doa daripada Yunus adalah keselamatanku adalah dari Tuhan. Lalu Tuhan mendengar doa daripada Yunus, sehingga Tuhan menyuruh ikan itu untuk segera memuntahkan Yunus dari perut ikan itu, dan ikan itu pun membawa Yunus ke tepi pantai dan memuntahkannya segera. Dan setelah itu Yunus bersyukur kepada Tuhan dan berkata, aku akan berangkat ke Niniwe. Nah, dalam hal ini adik-adik sekolah minggu, apa yang kita dapat dari cerita tersebut? Di sini kita lihat bagaimana Yunus membuat satu rencana yang konyol ataupun yang tidak bagus menurut kehendak Tuhan, di mana dia tidak suka dengan keberadaan Niniwe yang mendapatkan kasih dan pertolongan Tuhan, yaitu dengan pemberitaan yang akan disampaikan oleh Yunus. Dan yang kedua, Yunus ini melakukan perintah Tuhan walaupun di dalam hatinya dia mempunyai rencana yang lain. Dan yang ketiga, Yunus sampai bersembunyi kemanapun, Tuhan tetap mengetahui di mana keberadaan Yunus. Nah, adakah di antara adik-adik sekolah minggu yang pernah orang tuanya menyuruh dan tidak melakukannya dengan baik? Contohnya, anak-anak disuruh ke sekolah minggu, tetapi malah pergi ke tempat permainan game atau apapun, atau ke rumah temannya. Nah, itu merupakan hal yang tidak baik. Sehingga kalau memang kita diperintahkan oleh orang tua kita pergi ke sekolah minggu, kita harus pergi ke sekolah minggu. Nah, adik-adik harus belajar mentaati apa yang diperintahkan oleh Tuhan, karena Tuhan mengetahui di mana kita berada. Kalaupun kita mempunyai niat jahat kepada orang lain, Tuhan itu mengetahui. Nah, adik-adik sekolah minggu, hendaknya adik-adik sekolah minggu menjadi orang yang benar-benar mencintai orang lain, walaupun mungkin orang itu tidak sesuai dengan keinginan kita, tetapi kita harus mengasihi orang lain itu dengan memberitakan kabar baik dan kabar tentang Tuhan Yesus kepadanya. Demikian adik-adik sekolah minggu, semoga firman Tuhan ini bisa kita jalankan dalam kehidupan kita. Nah, sebelum kita akan masuk dalam doa, kita masuk dalam ayat hafalan yang diambil dari Amsal 15 ayat 3. Mata Tuhan ada di segala tempat, mengawasi orang jahat dan orang baik. Saya ulangi sekali lagi adik ya. Mata Tuhan ada di segala tempat, mengawasi orang jahat dan orang baik. Oke, adik-adik sekolah minggu, sekarang kita masuk dalam doa. Terima kasih Tuhan kalau kami boleh belajar dari kebenaran firman Tuhan yang mengajarkan kepada kami kalau kami harus taat akan perintah Tuhan Yesus. Dan ajarlah kami Tuhan di masa kecil kami supaya kami bisa belajar taat walaupun kami tahu itu tidak sesuai dengan kehendak kami, tapi biarlah kami boleh tetap setia dan taat kepada perintah Tuhan. Terima kasih Tuhan, biarlah firman Tuhan ini boleh kami jalankan dalam kehidupan
kehidupan kami sehari-hari. Terpujilah Engkau Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Shalom adik-adik. Wah, senang sekali nih bertemu lagi dengan adik-adik walaupun secara virtual. Hari ini Kakak Fitri akan memandu kita dalam acara kuis. Kuis kali ini adalah siapakah aku? Adik-adik akan mendengarkan clue-nya. Nama tokoh Alkitabnya diacak menjadi nama tokoh Alkitab yang dimaksud. Pastikan kertas dan alat tulis adik sudah siap ya. Are you ready? Baik, kita akan mulai dengan soal yang pertama. Dengarkan baik-baik ya adik-adik. Aku adalah seorang perempuan. Aku pernah tergoda oleh rayuan iblis untuk memakan buah dari pohon yang dilarang oleh Tuhan Allah. Aku terkenal ibu dari semua yang hidup. Siapakah aku? Akan dijawab adik-adik. Oke, kunci jawabannya. Pertanyaan yang kedua. Aku adalah seorang laki-laki. Aku adalah anak kedua dari Adam dan Hawa. Pekerjaanku adalah gembala kambing domba. Aku pernah diajak saudaraku ke padang, lalu membunuh aku di sana. Siapakah aku? Oke, baik. Kita akan sampai kepada soal yang ketiga. Aku adalah seorang laki-laki. Aku adalah orang yang mula-mula membuat kebun anggur. Dan aku pernah membuat bahtera dari kayu gofir. Aku adalah orang yang diselamatkan dari air bah. Siapakah aku? Oke, dikunci jawabannya. Pertanyaan yang keempat. Dengarkan baik-baik ya adik-adik, supaya tidak sampai salah menjawab. Aku adalah seorang laki-laki. Aku adalah anak dari Abraham dan Sarah. Arti namaku adalah tertawa. Siapakah aku? Oke, dikunci jawabannya. Sekarang kita sampai kepada pertanyaan yang kelima atau pertanyaan yang terakhir. Aku adalah seorang laki-laki. Aku anak dari Ishak dan Ribka. Aku punya saudara kembar. Badanku berbulu. Tetapi saudara kembarku badannya licin. Siapakah aku? Ayo dijawab. Oke, terima kasih sudah bermain kuis dengan Kak Fitri hari ini. Jawabannya boleh dikirim melalui video ya. Boleh dikirim ke Kak Pipi Priscila. Terima kasih, Tuhan memberkati. Shalom, salam sehat buat kita.